Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahullah. Kita di hari ini akan membaca bait yang 132. Yang mana beliau akan bahas mulai dari bait ini dan 3 berikutnya, 4 bait semuanya. Beliau akan menjelaskan kepada kita wajibnya khobar di depan. Ya, khobarnya di mana? Di depan. Kalau yang kemarin kan wajib mubtada di depan, khobarnya diakhirkan. Kemudian di sebelumnya boleh mubtada khobar itu dikedepankan atau diakhirkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa nahwu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar kada idza ada alaihi mutmarun mimma bihi anhu mubinan yukhbaru kada idza yastawjibu tasdira ka'aina man alimtahu nasira wa khabarul mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Ini jelas sekali. Dengan 4 bait ini beliau akan menjelaskan 4 tempat yang wajib khobar itu di depan. Kata beliau rahimahullah, wa nahwu indi dirhamun. Dan seperti contoh indi dirhamun, wali watorun, dan contoh li watorun. 2 contoh ini wajib dikedepankan khobar dan diakhirkan mubtadanya, yaitu keadaan pertama ini. Keadaan pertama yaitu mubtadanya berupa nakirah, khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Paham ya? Ini wajib dikedepankan. Karena kenapa? Sudah dijelaskan di buku sebelumnya. Kalau antum tidak kedepankan khobarnya akan samar nanti. Dia ini naat jumlahnya, dorobnya, atau khobar. Misalnya antum bilang gini, dirhamun indi. Dirhamun indi. Bisa saja ini indi naat untuk dirham. Karena jumlah atau sibul jumlah setelah nakiro naat. Jadi akan samar antara mubtada atau khobar. Antara khobar atau naat. Maka wajib dibalik. Demikian pula liwatot sama. Makanya kata beliau multazamun fihi taqaddumul khobar. Ini harus padanya dikedepankan khobarnya. Paham ya? Multazam artinya lazim. Iya. Kada demikian pula, ini tempat kedua sekarang. Idza ada alaihi mudmar. Kalau kembali kepadanya domir. Demikian pula idza ada alaihi mudmar. Kalau domirnya kembali ke khobar. Antum sudah atau masih ingat mungkin contoh di kotur nada. Demikian pula contoh di mutamimah. Am ala qulubin aqfaluha. Paham ya? Am ala ayat. Am ala qulubin aqfaluha. Aqfaluha mubtada. Tapi tidak boleh di depan. Kenapa? Karena ada domir yang kembali kepada siapa? Kepada khobar. Qulub. Dipahami? Ini wajib. Ini kata beliau. Idza ada alaihi mutmaru. Apabila domir akan kembali kepadanya. Apabila domir akan kembali kepadanya. Ini kata beliau rahimahullah. Kemudian mimma bihi au anhu mubinan yukhbaru. Iya. Kalau kembali padanya domir, domirnya yang bagaimana? Ada 2 bentuk domirnya. Apakah domir bihi atau anhu? Yang diinginkan dengannya atau darinya. Mubinan yukhbaru. Dia dijelaskan dengan yang dikhobarkan itu. Dia menjelaskan yang dikhobarkan. Dia menjelaskan yang dikhobarkan. Ini tambahan penjelasan dari Alfiyah. Fungsi domir tadi. Yang mana di buku sebelumnya kita yang penting
mengetahui kalau ada apanya? Kalau ada domir yang kembali kepadanya. Kalau ada domir yang kembali kepadanya. Tapi di bait ini, di bait yang ke-133 ini, dia bilang bila ada domir yang kembali kepadanya. Ya, mimma bihi anhu mubinan. Dari apa-apa yang dengannya atau tentangnya mubinan yukbaru. Datang sebagai mubin, penjelas tentang yang dikhobarkan itu. Penjelas tentang yang dikhobarkan itu. Fokus pada bait yang pertama. Bait yang kedua itu adalah fungsi domirnya. Fungsi domirnya. Menjelaskan tentangnya. Dari apa yang dikhobarkan sebelumnya. Iya. Kadang ada demikian pula. Tempat ketiga. Idza yastaujibu tasdiro. Kalau dia wajib berada di sodor. Tahu yang wajib berada di sodor? Itu ada khobar berupa isim istifham. Ya, ini wajib di depan. Sebagaimana kemarin kalau ada mubtada berupa isim istifham maka wajib di depan. Ka aina man alim tahu nasiro. Seperti aina man alim tahu nasiro. Asalnya man alim tahu nasiro aina. Man alim tahu nasiro aina. Aina sebagai apa? Khobar. Khobar. Tapi dia kan punya hak di mana? Di depan. Wa khobaru terakhir yang keempat. Wa khobarul mahsuri qaddim abada. Khobar dari yang dikhususkan. Yang dibatasi. Kedepankan selama-lamanya. Kamalana illa ittiba'u ahmada. Seperti contoh. Malana. Tidak ada bagi kami kecuali mengikuti Muhammad SAW. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Lana. Dah, jar majrur muta'alliq bi khobar mahdo. Mana mubtadanya? Ittiba'u ahmada. Ittiba'u ahmada yang diakhirkan. Dipahami ini? Kenapa ini? Karena ini yang dikhususkan. Antum kan sudah lewat kemarin. Kalau antum mau mengkhususkan mubtada, akhirkan. Kalau antum mau mengkhususkan khobar, begitu juga. Akhirkan mubtadanya, awalkan khobar. Kebalikan dari yang kemarin. Ini nomor bait yang 134, 135. Kebalikan dari yang kemarin. Kebalikan dari mubtada yang wajib di depan. Khobar wajib diakhirkan. Paham kan? Tahu? Kan posisi kemarin diantaranya. Khobar wajib di akhir. Kalau mubtadanya di mahsur. Paham kan? Khobar wajib di akhir. Kalau mubtadanya isim istifham. Paham yang kemarin? Ini kebalikannya. Jadi kalau dibalik. Maka menjadi khobar wajib di depan. Mubtada wajib di akhir. Kemudian ada yang baru. Yaitu yang pertama, bait yang 132 dan 133. Ya, 132, kalau mubtadanya nakirah. Wajib di depan, khobarnya. Kalau pada mubtada, ada domir yang kembali kepada khobar. Wajib di depan khobarnya. Mubtadanya di belakang. Ini 4 tempat. Mudah saja, alhamdulillah. 4 ini. Kata beliau asyara fi hadhil abiyati ila qismi tsalits. Beliau isyaratkan kepada bait-bait ini kepada jenis yang ketiga. Wa huwa wujub taqdimil khabar, itu wajibnya khabar di depan. Pada qara annahu yajibu fi arba'ati mawadi'. Maka beliau menyebutkan bahwasanya dia wajib pada 4 tempat. Al-awwalu yang pertama, ayakunal mubtada'u nakiratan. Mubtadanya itu berupa nakirah. Walaisa laha musawwigun illa taqaddumul khabar. Dan tidak ada baginya musawwig kecuali dikedepankan khabarnya. Artinya tidak ada di awal istifham, tidak ada pengkhususan. Pokoknya 20 berapa yang lalu? 24. Tidak ada itu 24 itu kecuali dikedepankan khabar saja. Nah, ini wajib di depan. Khabarnya. Wal khabar dzarf au jar majrur.
khobar yang berupa dorob atau jar majrur. Nah, contoh indaka rajulun wa fid dari imra'atun. Jelas. Fayajibu taqdimul khobar huna. Wajib dikedepankan khobar di sini. Fala takul, tidak boleh untuk katakan rajulun indak. Wala tidak boleh pula imra'atun fid dari. Wa ajma'an nuha wal arab ala makni dzalik. Masya Allah. Sepakat ahli nahwu dan orang Arab untuk tidak membolehkan hal itu. Wa ila hada asyara biqaulihi, dan kepada inilah beliau isyarat dengan ucapannya wa nahwu indi dirhamun wali wator, wa nahwu indi dirhamun wali wator, al bait sampai akhir bait. Fa in kana lin nakira, selesai ya. Fa in kana lin nakira musawwiq jazal amron. Kalau pada nakiro itu ada hal yang membolehkannya, ada musawwiknya, maka boleh dua. Artinya apa? Boleh antum kedepankan, boleh antum akhirkan. Contoh, rajulun dharib indi. Apa musawwiknya ini? Nah, wa indi rajulun dharib. Boleh. Jadi kalau tidak ada musawwiknya, wajib di depan. Tapi kalau ada musawwiknya, maka apa? Boleh di depan. Akan yang kedua. Yang kedua. Ayastamilal muqtada'u ala dhamiri ya'udu ala syai'in fil khabar. Mubtada tercakup padanya atas dhamir yang kembali kepada sesuatu dari khabar. Nah, contoh fid dari sahibuha. Mana mubtadanya? Sahibu. Kembali kepada sesuatu yang ada pada khabar. Yaitu apa itu? Ha kembali ke dar. Fasahibuha mubtada. Wa dhamir muttasil bihi rajulun ladda. Sahibuha adalah mubtada, sahib adalah mubtada. Dhamir yang bersambung dengannya kembali ke ad-dar. Wa juz'un minal khabar. Itu bagian dari khabar. Bukan khabar tapi bagian dari khabar. Iya kan? Bagian dari khabar. Iya. Fala yajuz ta'khirul khabar. Tidak boleh diakhirkan khabar di sini. Tidak boleh diakhirkan khabar di sini. Nah, sahibuha fid dar. Paham kan? Contoh sahibuha fid dar. Kenapa tidak boleh? Li alla ya'udat dhamir ala muta'akhir lafdha wa rutbah. Ya kan? Supaya dhamir tidak kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz dan secara apa? Kedudukan. Kan secara lafaz sekarang kalau begini modelnya, sahibuha fid dar. Secara lafaz dia diakhirkan. Secara kedudukan memang sudah di situ. Makanya tidak boleh. Kan kembalinya dhamir ada berapa? 4. Nah, kembali kepada yang di depan, lafaz dan kedudukannya. Kembali kepada yang di depan, lafaz tidak kedudukannya. Kembali kepada yang di setelahnya, lafaznya tapi kedudukannya di depan. Yang tidak boleh adalah kembali kepada setelahnya, lafaz dan kedudukan. Karena 4. Sebagaimana kita jelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini hal yang tidak boleh. Makanya kenapa wajib? Itu dia. Karena akan melanggar. Ya, mana antum sudah lihat pembahasannya di bab istighol ya. Dah. Yang dibolehkan itu hanya dhamir rofa. Antum ingat kembali di bab pembahasan istighol di mutamimah? Kan dari 4 itu, 1 tidak boleh. Tapi 1 keadaan dia akan boleh. Yaitu kalau dhamirnya rofa. Karena darurat. Kan darurat kalau dhamir rofa. Kalau dhamir nasab sama dhamir jar, tidak dikasih. Nah, ini sekarang dhamir apa? Dhamir apa pada kata sahibuha? Dhamir apa? Jar. Makanya tidak boleh posisinya di situ. Tidak boleh posisinya di situ. Iya. Makanya kata beliau rahimahullah, wa hadza muradul musannif biqoulihi, inilah yang diinginkan oleh penulis dengan ucapan beliau, kada idza ada alaihi mudmar. Al-bait sampai akhir. Ai kada yajibu taqdimul khabar idza ada alaihi al-mudmar mimma yukhbaru bil khabari anhu. Ini tadi mimma bihi anhu. Cuman dihapus kata-katanya. Semua dipakaikan dhamir. Tapi lihat pernyataan jelasnya. Idza ada alaihi mudmar, jika dhamirnya kembali mimma yukhbaru bil khabari anhu. Ini yang tadi bihi. Yang bihi itu maksudnya apa? Bil khabar. Dipahami ini?
Itu yang di matan tadi. Kan di matan coba antum kembali lihat syairnya. Kada ida ada alaihi mudbaru. Mimma bihi anhu mubinan yukbaru. Apa pernyataan jelasnya? Mimma yukbaru bi al khobari anhu. Jadi bihi itu apa? Khobar. Iya. Mimma yukbaru bil khobari anhu. Dari apa yang dikhobarkan dengan khobar tentangnya. Dari apa yang dikhobarkan dengan khobar tentangnya. Yang berfungsi untuk mubina. Tinggal datangkan bumbina. Dalam keadaan dia menjelaskannya. Kata beliau bahwa mubtada. Yaitu dia adalah mubtada. Fa'akan nahqol. Seakan-akan beliau katakan. Yajibu takdimul khobar idha ada alaihi domir minal mubtada. Selesai. Seakan-akan mungkin perkataan ringkasnya. Wajib dikedepankan khobar kalau kembali kepadanya domir dari mubtada. Wajib dikedepankan khobar jika domir yang ada pada mubtada kembali kepadanya. Jelas ini? Jelas kan? Iya. Artinya di mubtada ada bersambung dengan domir yang kembali ke khobar. Terserah antum mau bahasakan bagaimana yang mudahnya. Ya, mana yang mudahnya? Boleh antum bilang karena kembali kepadanya domir dari mubtada. Atau karena mubtadanya bersambung dengan domir yang kembali ke khobar. Pahamin? Pada mubtada bersambung dengan domir kembali kepada khobar. Terserah antum mau bahasakan bagaimana. Yang jelas ini tempat yang wajib. Wahadi ibaratu ibn Usfur. Ini ibaratnya Ibni Usfur. Tiba di kutubihi di sebagian kitabnya. Ini sebenarnya lebih ringkas ya. Lebih jelas ya ibaratnya Ibnu Usfur. Lebih ringkas. Paham kan? Kalau Ibnu Malik ringkas sekali. Karena memang kan sesuai dengan timbangan apa? Syair. Kan belum katakan tadi apa? Kada ida ada alaihi mudmaru. Mimma bihi anhu mubinan yukbaru. Mimma bihi anhu mubinan yukbaru. Ya. Dari apa yang dengan khobar. Dia dikhobarkan tentangnya. Dia dikhobarkan tentangnya. Iya. Walaisat bisohiha. Tapi masalahnya kata Ibnu Akil dan ini tidak benar. Kan dia bilang tadi apa? Wajib dikedepankan khobar apabila akan kembali kepadanya domir dari mubtada. Ini tidak benar. Kenapa? Li'anna domir fi qaulika. Lihat kritikan Ibnu Akil. Karena domir dalam ucapan antum dari sohibuha innamahu a'idun ala juz'in minal khobar la alal khobar. Kan tadi pernyataannya kan apa? Tidak ada alai. Kalau kembali kepada khobar domir yang ada pada mubtada. Kalau ditabir kembali kepada khobar berarti kan kata sebelumnya itu sebagai apa? Paham sisi kritikannya? Kalau dibilang gini, kalau pada mubtada ada domir yang kembali kepada khobar. Berarti kata sebelumnya itu adalah apa? Khobar. Iya kan? Kan begitu pemahamannya. Tapi sebenarnya ini tidak benar. Kenapa bisa? Karena ini domir ini bukan kembali kepada khobar. Tapi kembali kepada siapa? Juz'un minal khobar. Bagian dari khobar. Karena khobarnya sekarang kan berupa syibul jumlah. Iya kan? Bukan mufrad. La khobar bukan kepada khobar. Fayam bagi antokodar sepantasnya ditakdirkan mudofan mahdufan fiqolil mutonib. Ada mudof yang dihilangkan dalam ucapan penulis. Ada alai kata penulis kembali kepadanya. At-takdir kada ida ada ala mulabisihi. Demikian pula kalau kembali kepada yang bersambung dengannya. Yang menyempurnakannya. Paham ya? Berarti ini kan mulabis ini kan mencakup nanti kembali ke mudhofun ilai atau kembali ke ya yang lain. Yang majrur kan kalau dorob kan kembali ke mana?
Hah? Kalau antum, ini kan contoh di sini kan, fidari sohibuha. Fidari sohibuha. So, ha kembali ke bah. Kan kedar yang majrur. Dah, dengan huruf jar. Atau kembali ke majrur dengan mudhof. Kan bisa juga, karena fi bisa diganti dengan dhorob. Anda paham? Makanya dibilang kembali ke mulabisnya, yaitu kata yang bersambung dengannya. Apakah dengan jar majrur atau dengan dhorob. Supaya masuk yang dijar dengan huruf jar dan dijar dengan mudhof. Iya, itu dhorob. Seharusnya begitu kata beliau supaya jelas. Bukan kembali kepada khobar, tapi kembali pada kata yang ada di khobar. Kembali kepada kata yang ada di khobar. Tsumma hudifal mudhaf, kemudian dia katakan dihilangkan mudhafnya, alladhi huwa mulabis, yaitu mulabisnya, wa uqimal mudhaf ilaihi huwal ha, kemudian mudhaf nilai menduduki kedudukannya itu ha, maqamahu tempatnya. Fasara lafdhu kada idza ada alaihi. Demikian pula kalau kembali kepadanya. Tadi seharusnya kan idza ada ala mulabisihi. Dihilangkan mulabis berarti sisa ha. Makanya dibilang alaihi. Berarti Ibnu Aqil bilang di dalam ucapan penulis wakada idza ada alaihi asalnya ala mulabisihi. Paham kan? Karena kalau bilang alaihi kembali kepada khobar. Paham ya? Tapi sebenarnya kalau sebelumnya kan tidak ada yang kritik. Dah, di Mutamimah dibilang begitu. Di Kotunada juga dia bilang begitu. Ya kan? Kan kembali kepada yang khobar. Khobar ini maksudnya apa khobarnya jumlah atau syibul? Jumlah. Tidak harus kepada khobar seluruhnya. Tapi kata yang ada pada khobar. Kan bisa dipahami seperti itu. Nah, cuman ini kan sudah teliti, sudah rinci. Sudah rinci yang disebutkan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Kada idza ada alaih jadinya wa mithlu qaulika, dan contoh ucapan antum fidari sahibuha qauluhum, sama dengan ucapan mereka alat tamroti mithluha zubdan. Yang mana itu kita? Yang mana? Mithluha. Ha itu apa? Mithluha apa irobnya? Mubtada. Ini wajib diakhirkan. Kenapa? Karena ada domir yang kembali ke mana? Ke at-tamroh. Juz'ul khobar. Yang kembali kepada bagian apa? Khobar. Wa qawluhu, dan perkataan penyair juga. Ahabuki ijlalan wa ma bika kudratun alayya walakin mil'u ainin habibuha. Mana dia? Habibuha. Itu mubtada. Khobarnya mil'u ainin, bisa di situ. Mil'u ainin. Ini yang ana bilang tadi, kembali kepada yang dijar dengan huruf jar atau kembali yang dijar dengan mudhaf. Seperti ini, mil'u ainin. Karena ha kembali kepada ain. Ha-nya kembali kepada apa? Ain. Ain kan muannas. Karena berpasangan. Kenapa? Berpasangan. Jelas ya? Ini ana bilang tadi. Supaya antum tidak terbatas pada kembali kepada yang dijar dengan apa? Huruf jar. Bisa juga dijar dengan idhofah. Bisa juga kembali kepada yang dijar dengan apa? Mudhaf. Apakah mudhafnya dhorob atau selain dhorob? Mudah. Fahabibuha mubtada muakkad wa milu ainin khabar muqaddam. Wala yajuz ta'khiruh, nah boleh diakhirkan di sini. Li'anna dhamir muttasil bil mubtada huwa ha, karena dhamir yang bersambung dengan mubtada itu ha, aidun ala ain. Kembali kepada ain. Wa huwa muttasilun bil khabar, dan dia bersambung dengan khabar. Falau qulta habibu hamil'u ainin, ada dhamir ala muta'akhir lafdhan wa rutbah, dan ini tidak boleh. Ini keadaan yang tidak boleh. Kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz dan secara makna. Antum masih ingat itu ya? Kembalinya dhamir. 4 itu ya? Iya. Selesai. Kata beliau, wa qad jaro al-khilaf fi jawazi daraba gulamuhu Zaidan. Tapi ini pembahasan lain.
Ini bukan lagi mubtada khobar. Ini kan pembahasan fi'il fa'il. Wa qad jarul khilaf fi jawazi, telah berlaku terjadi khilaf perselisihan fi jawazi akan dalam bolehnya doroba gulamuhu Zaidan. Boleh enggak ini? Doroba gulamuhu Zaidan. Boleh enggak ini? Hunya kembali ke mana? Zaidan. Zaidan. Lafadznya di mana? Memang di akhir kan dia maf'ulun bih. Maknanya kedudukannya di akhir juga. Boleh enggak ini? Kalau ini dikhilafkan katanya. Ma'ana dhamir fi a'id ala mutaakhir lafdhan rutbah. Padahal dhamir kan kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Walam yajri khilaf fi ma'alam fi man isahibuha fiddar. Dan katanya tidak terjadi khilaf berdasarkan yang saya tahu dalam tidak bolehnya sahibuha fiddar. Famal farqu bainahuma? Kenapa yang tadi khilaf sementara ini khilaf? Ada bang? Coba untuk perhatikan dulu dua contoh. Contoh pertama apa? Fiddar sahibuha. Contoh kedua. Doroba gulamu ya Zaidan. Kalau Zaidun gulamahu bisa. Dah, kalau gulamahu Zaidun boleh. Yang ini sekarang. Kenapa ini tidak boleh dibalik? Karena nanti ketika di sini fiddar ya, fiddari, maka dhamir akan kembali ke sini, lafaz dan rutbahnya, makanya tidak boleh. Demikian pula kalau di sini sama kayak gini sekarang, sama tak? Ini kembali ke sini, lafaz dan rutbah, paham kan? Tapi pertanyaannya, kenapa di sini tidak khilaf? Berdasarkan yang belum tahu tidak ada khilaf. Akan tidak boleh ini. Tapi kenapa di sini ada khilaf? Padahal sama dengan antara yang ini sekarang sama ini. Yang ini yang sudah saya ubah. Sama tak? Kenapa ini tidak ada khilaf? Belum bilang tadi kan berdasarkan yang saya tahu tidak ada khilaf. Semuanya sepakat untuk tidak membolehkannya. Tapi kenapa yang ini khilaf? Apa bedanya? Itu yang perlu tanyakan. Lihat kata beliau rahimahullah. Lihat kata beliau rahimahullah. Kata beliau, famal farqu bainahuma. Dah, kalau tadi jarol hilaf akan bolehnya itu yang dibawa. Sementara di atas lam yadril khilaf. Tidak terjadi apa? Perselisihan. Famal farqu bainahuma. Ini penting sekali. Wa huwa dhahir falyuta'ammal. Dan ini sebenarnya nampak perbedaannya dan hendaklah diperhatikan. Wal farqu bainahuma anna ma ada alaihi dhamir wa ma tasala bihi dhamir ishtaraka fil amil fi mas'alati doroba gulamuhu Zaidan. Bikila fi mas'alati fid dari sahibuha fa innal amil fi mattasala bihi dhamir wa ma ada alaihi ad-dhamir mukhtalif. Perbedaannya kata beliau di masalah tempat kembalinya dhamir dan tempat bersambungnya dhamir. Tempat kembalinya dhamir dan tempat bersambungnya dhamir. Kata beliau kalau yang pertama pada kata doroba gulamahu itu berbeda dengan fiddari sohibuha. Kalau fiddari sohibuha fa innal amila fi mattasala bihi dhamir wa ma ada alaihi dhamir mukhtalif.
Sungguh amil pada apa yang bersambung dengan domir dan apa yang kembali padanya domir berbeda. Antum perhatikan kata ini. Kata yang pertama dulu. Fidari sohibuha. Bersambung domir kemana? Sohib kan? Sohib. Domir bersambung dengannya. Kembalinya kedar. Coba antum perhatikan. Apakah amil antara sohibuha dan adar sama? Sama? Beda. Sohibuha amilnya ibtidah. Sementara adar amilnya apa? Fi. Kembali ke bawah. Doroba gulamuhu zaidan. Amil untuk gulamu tempat bersambungnya domir. Siapa amil? Doroba. Amil pada tempat kembalinya domir itu zaidan. Siapa? Doroba. Bedanya di mana? Berarti di mana perbedaannya? Di amil. Ketika amilnya beda, paham ini? Tidak ada khilaf. Tapi ketika amilnya sama, khilaf. Jelas ini? Ibe. Saya terjemah tadi. Kata beliau rahmallah, fal yuta'ammal, hendaklah diperhatikan. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara kedua kalimat ini. Annama ada alaihi domir, bahwasannya apa yang domir kembali kepadanya. Wa mattasala bihi domir, dan apa yang bersambung dengan domir. Istaroka fil amil, berserikat dalam hal amil. Fi mas'alati doroba gulamuhu zaidan. Paham gak? Ini. Ini kan mutasil bi domir. Mutasil ya bi ad-domir. Yang ini. Yang ini. Ya kan? Yang ini apa? A'idun ilai apa? Ad-domir. Ambil kepada yang bersambung dengan domir. Doroba. Ambil kepada yang domir itu kembali kepadanya, yaitu Zaid. Dan doroba. Sama? Makanya beliau bilang itulah contohnya dalam masalah doroba gulamuhu Zaidan. Bihilafi mas'alati, berbeda dengan masalah fid dari sohibuha. Lihat. Fa'inal amil fi mattasala bihi domir. Ini berarti sekarang kita tunjuk dulu. Ini yang ini kembali sini. Fi mattasala bihi domir kan sohibuha. Ke sini. Ya kan? Terus tempat kembalinya domir mana? Ini dah. Ke sini sekarang. Ikan? Beri pernyataannya. Fa'inal amil fi mattasala bihi domir. Sungguh amil pada kata yang bersambung dengan domir. Yang mana itu berarti? Sohibuha. Ya? Wa ma'ada alaihi domir. Dan apa yang kembali kepadanya domir. Mana tadi? Ada muktalif, berbeda. Tahu itu perbedaannya? Karena amil pada ada fi, sementara amil pada sohibuha tidak. Kan dia sebagai mubtada. Amil lafzi artinya gini. Ini amilnya maknawi. Ya maknawi. Sementara ini amilnya apa? Lafzi. Tahu itu berarti? Amilnya lafzi itu huruf jar. Ini amilnya maknawi maksudnya apa? Ibtidah. Paham berarti? Tiba. Jadi paham perbedaannya. Ini perbedaannya masalah amilnya. Makanya ketika amilnya beda, sepakat untuk tidak boleh
Tapi ketika amilnya sama, khilaf. Dah? Kasih. Yakin? Alhamdulillah. Iba? Yakin. Sementara antum tanya lagi pada Pak Sunat. Alhamdulillah. Ini bagus sekali yang belum jelaskan. Maksudnya, kenapa bisa hilaf? Padahal sama-sama terlarang ini. Maksudnya, kita sudah tahu bersama. Bahwa tidak boleh itu domir kembali kepada setelahnya. Secara lafaz dan kedudukan. Tiba-tiba, ini kan seharusnya tidak boleh kan satu saja kedudukan. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi ternyata dari yang tidak boleh, ini ada dua. Ada yang tidak boleh disepakati, kalau beda amilnya. Ada yang tidak boleh tidak disepakati, kalau sama amilnya. Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Yeah. Asa selesai. Dan ini anak lebih jelas setelah mengajarkan yang kedua ini. Waktu belajar juga agak samar, maksudnya tentang ini apa maksudnya kembali beda amil sama amil. Nah, waktu ngajar juga pertama waktu di baju rupa masih agak samar juga. Maksudnya tidak terlalu ini begitu. Tapi sekarang itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Ya kan? Karena ini sudah ketiga kalinya. Karena belajar sekali, mengajar sudah ini kedua kali. Ini kedua kali. Paham kan? Ini sudah jelas. Ternyata memang intinya pada amilnya. Kita berbicara amilnya dulu yang mana. Siapa amilnya pada mubtada, siapa amilnya pada khobar. Dah, siapa amil pada fa'il dan siapa amil pada maf'ulun bih. Tempat kembalinya apa? Domir. Iya, ini digabungkan antara pembahasan fi'il fa'il maf'ulun bih dan mubtada khobar. Jadi nanti sekali lewat itulah pembahasannya. Sekali lewat itu pembahasannya. Alhamdulillah selesai. Asal yang ketiga. Yang ketiga. Ayyakunal khobaru lahu sadrul kalam. Kalau ini mudah. Khobarnya itu dia memang memiliki hak di awal kalimat. Wahal muradu fi qawlihi kada idha yastawjibut tasdiro. Nah, aina Zaidun. Asalnya apa ini? Zaidun aina. Fa Zaidun muqaddam muakhar wa aina khobar muqaddam. Wala yu'akhar. Tidak boleh untuk mengakhirkan. Fala takul, tidak boleh untuk katakan Zaidun aina. Nah, paham kan? Maksudnya ini bahasa fasinya. Kalau bahasa TKI biasanya mereka katakan, karena kan mereka Indo dulu dia bentuk, baru dia datangkan Arabnya. Kan kalau di Indo kan apa? Zaid di mana? Paham kan? Akhirnya dia Zaid di mana? Aina. Jadi dia bilang Zaid aina. Itu bahasa percakapan. Bahasa bebas. Karena mereka Arabkan Indo. Tapi yang pastinya tidak boleh dia begitu. Harus dia di mana? Harus dia di mana? Di depan. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Terus kata beliau rahmallah berikutnya. Li'anal istifham lahu sadrul kalam. Karena istifham memang memiliki hak di awal kalimat. Maka demikian pula. Aina man alimtuhu nasiro. Bisa man alim tuhu, bisa man alim tahu. Terserah. Tidak apa-apa. Paham kan? Ya, fa'ilnya tu atau ta atau ta. Fa'aina khobar muqaddam wa man mubtada muakhar wa alim tuhu nasiro silah man. Silanya apa? Man. Karena man ini kan mausulah. Dah? Ismiyah. Mustarak. Dia butuh kepada apa? Silah. Arabi yang tempat yang keempat, tempat terakhir dan dengan ini kita cukupkan dulu ayakunal mubtada mahsura, mubtadanya di mahsur. Kalau kemarin khobarnya di mahsur, wajib mubtadanya di mana? Di awal, khobarnya di akhir. Sekarang kalau mubtadanya mahsur, maka mubtadanya wajib di akhir. Jadi semua yang mahsur itu di akhir. Harus dikedepankan yang mau antum dibatasi darinya. Nah, innama fid dari Zaidun. Padahal kemarin kalau antum batasi fidarnya, antum balik. Innama Zaidun fidar. Kalau ini karena mubtadanya yang dibatasi, dia diakhirkan, diawalkan khobarnya. Innama fiddari Zaidun. Wa ma fiddari illa Zaidun. Wa mitluhu malana illa tiba'a Ahmada. Tidak ada bagi kami kecuali mengikuti Ahmad. Ahmad di sini maksudnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan berikutnya ya terkait dengan tempat penghilangan mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan nanti hari Senin insyaallah. Bukan hari Senin. Sabtu. Jumat juga ya? Oh iya. Iya, hari Sabtu. Insyaallah pekan ini jadi ya. Insyaallah. Kalau enggak ada kayaknya halangan ini. Alhamdulillah.